Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ruh yang mempunyai amal baik setelah kematian. Dari Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah mengiring jenazah orang Ansor bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di kuburan dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung. Di tangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada ranting. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menengadah ke langit. Lalu beliau menunduk. Beliau ulang 3 kali, kemudian beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi 2 atau 3 kali. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur 3 kali. Kemudian beliau menceritakan proses perjalanan ruh mukmin dan kafir. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut atau minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayat sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Keluarlah roh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanut itu. Keluarlah roh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum, yang paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa roh itu. Setiap kali bertemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, roh siapakah yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang terbaik yang pernah dia gunakan di dunia, hingga sampai di langit dunia. Mereka minta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya, dan diikuti para malaikat langit dunia, hingga sampai di langit ke-7. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Iliyin. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis disaksikan oleh para malaikat. Kembalikan hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka. Ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Maka dikembalikanlah rohnya ke jasadnya. Kemudian mayat mendengar suara sandal orang yang mengantarkan jenazahnya sewaktu mereka pulang setelah pemakaman. Kemudian datanglah 2 malaikat yang keras gertakannya. Dalam riwayat lain, warnanya hitam biru. Lalu mereka mergetaknya dan mendudukkan si mayit. Mereka bertanya, siapa Robmu? Si mukmin menjawab, Robku Allah. Apa agamamu? Tanya malaikat. Agamaku Islam, jawab si mukmin. Siapakah orang yang diutus tengah kalian? Si mukmin menjawab, dia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sang malaikat bertanya lagi, bagaimana amalmu? Jawab mukmin, saya membaca kitab Allah, saya mengimaninya dan membenarkannya. Pertanyaan malaikat, siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Inilah ujian terakhir yang akan diterima seorang mukmin. Allah memberikan keteguhan bagi mukmin untuk menjawabnya. Seperti firman-Nya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim. Sehingga dia bisa menjawab, Robku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada suara dari atas, hambaku benar, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, bukakan pintu surga untuknya. Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga, dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu, kabar gembira dengan ridho Allah dan surga nan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Si mayat dengan keheranan bertanya, semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk Anda. Siapa Anda? Wajah Anda mendatangkan kebaikan. Orang yang berwajah bagus ini menjawab, saya amal solehmu. Subhanallah, amal soleh yang menemani kita di kesepian,
menemani kita di kuburan. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat ke neraka, disampaikan kepadanya, itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu. Kemudian si mayit menoleh ke arah surga. Melihat janji surga, si mayit berdoa, "Wahai Rabbku, segerakanlah kiamat agar aku bisa berjumpa kembali ke keluarga dan hartaku." Lalu disampaikan kepadanya, "Tenanglah." Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.